Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Trujen SC Channel bersama saya Coach Bambang. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang pentingnya membuat parameter tes dan pengukuran untuk atlet yang akan kita latih sebagai dasar untuk menyusun program latihan ataupun sebagai seleksi awal atlet yang akan kita pilih untuk mengikuti sebuah event. Dengan melakukan tes dan pengukuran, pelatih dapat menyusun program secara akurat, secara terukur sesuai dengan kondisi awal, kondisi para atlet yang akan kita latih, di mana tes dan pengukuran ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menentukan berapa lama tahap persiapan umum, berapa lama tahap persiapan khusus, berapa lama tahap pertandingan dan pertandingan utama. Nah, berdasarkan hasil tes ini, kita akan bisa menentukan berapa lama dari tahap-tahapan yang ada dalam periodisasi latihan. Selain itu, tes dan pengukuran ini juga untuk pedoman bagi kita menentukan volume awal dan intensitas awal. Jadi kondisi rata-rata atlet kita berada berapa persen. Nah, nantinya kita akan bisa menentukan berapa persen volume yang akan kita mulai untuk menyusun program latihan dan berapa persen intensitas yang akan kita mulai. Nah, berangkat dari situlah pentingnya dilakukan sebuah parameter atau pembuatan parameter tes dan pengukuran. Nah, di sini saya akan mencoba membuat aplikasi penginputan data tes dan pengukuran untuk atlet. Nah, aplikasi ini atau parameter tes dan pengukuran ini, kita harus betul-betul memilih item tes sesuai dengan kebutuhan biomotorik cabang olahraga ataupun sesuai dengan karakteristik cabang olahraganya. Nah, untuk itu tidak boleh kita melakukan tes sembarangan tanpa menentukan ataupun memilih jenis item yang cocok dengan karakteristik cabang olahraga. Nah, di sini saya mencoba setelah membuat aplikasi penginputan data hasil tes dan pengukuran. Nah, di mana ini hanya contoh, kita akan mencoba melakukan di sini di input data sudah tertulis tes kesehatan dan tes antropometrik, di mana tes kesehatan dan antropometrik meliputi tekanan darah, sistole, diastole, denyut nadi, oksigen saturation, tinggi badan dan berat badan. Untuk tinggi badan dan berat badan nantinya akan beroutput kepada indeks massa tubuh atlet, sehingga sangat penting mengetahui tinggi badan dan berat badan seorang atlet. Sedangkan untuk komponen fisik, kita harus memperhatikan karakteristik cabang, yaitu di mana cabang-cabang olahraga yang akan kita latih atau cabang olahraga yang kita latih, kita analisis kebutuhan biomotoriknya. Nah, misalkan pada cabang yang akan kita latih di sini memerlukan fleksibilitas atau kelenturan, oleh karena itu kita melakukan tes, yaitu tes fleksibilitas. Bisa dengan jenis tesnya adalah sit and reach. Nah, di mana dari tes sit and reach ini kita nantinya mencari kategori penskorannya. Jadi ketika sudah menemukan jenis tesnya atau bentuk tesnya, maka tes tersebut harus memiliki kategori penskorannya. Nah, hal ini nantinya sebagai hasil dari data yang kita peroleh. Yang kedua adalah misalkan cabur kita memerlukan speed. Nah, di sini kita jenis tesnya adalah memilih jenis sprint 20 meter.
Yang ketiga adalah agilitas atau kelincahan, di sini menggunakan Illinois test. Kemudian cabang kita misalkan membutuhkan strength, kita menggunakan tes push up dan sit up, ataupun bisa dengan alat seperti hand dinamometer, pull and push dinamometer, back and leg dinamometer, dan lain-lain. Di sini cabang kita misalkan membutuhkan daya tahan anaerobik. Kita menggunakan jenis tesnya adalah 300 tes lari 300 meter. Misalkan membutuhkan power lengan, maka menggunakan medicine ball. Di sini. Yang terakhir misalkan cabang olahraga kita membutuhkan daya tahan, maka tes yang dilakukan adalah untuk mengukur daya tahan FO2 max menggunakan blip test ataupun bentuk tes yang lain. Semua tes-tes yang kita pilih ini disesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga yang kita latih, kemudian harus memiliki kategori dalam penskorannya. Biasanya kategori penskorannya menggunakan nilai 1 rentang 1 sampai 5, di mana nilai 5 misalkan itu baik sekali, nilai 4 misalkan baik, nilai 3 sedang, nilai 2 kurang, dan nilai 1 kurang sekali. Kemudian dari aplikasi input data ini nantinya kita membuat formula atau rumus di sini sesuai dengan kategori masing-masing bentuk tes atau jenis tes. Di sini fleksibilitas misalkan. Fleksibilitas kita masukkan membuat rumus di sini dengan rentang 1 sampai 5. Katakanlah kalau seseorang bisa menjangkau 45 cm untuk tes sit and raise misalkan. 45 cm itu misalkan masuk kategori baik sekali atau 5. Misalkan nilai 4,3 misalnya atau 4,4 masuk kategori nilai 4 atau baik, dan seterusnya sampai nilai 1. Kategori tersebut kita masukkan untuk speed juga seperti itu. Jadi speed 20 meter kita mencari kategori penskorannya ketika atlet bisa menempuh waktu 2,8 misalkan. Nilainya berapa misalkan? Apakah 5 atau 4 atau 3 atau 2 atau 1? Di sini akan muncul, kita masukkan formula rumusnya di sini. Kemudian presentasenya juga sama. Ketika dia memperoleh nilai 5 baik sekali, berarti pencapaiannya adalah 100% dan seterusnya. Agility juga sama. Agility, power, dan sampai dengan ke FO2 max. Kita harus mencari intinya kategori penskorannya. Setelah memasukkan semua kategori penskorannya ke dalam formula aplikasi input data ini, barulah kita memasukkan input data dari hasil tes dan pengukurannya. Misalkan yang akan dites, misalkan di sini nama atletnya adalah Teguh Haryanto misalkan. Tempat tanggal lahir sama misalkan 8 Agustus tahun 1999. Cabang olahraga misalkan bola voli, misalkan ini hanya contoh. Nomor HP-nya seperti ini misalkan. Misalkan nomor HP-nya seperti ini. Setelah diukur tekanan darahnya misalkan 120. Dan diastolenya adalah misalkan 72 misalkan, dan nyut nadinya misalkan 80, oksigen saturasinya misalkan 99, tinggi badan juga 190, berat badannya misalkan 80. Sit and reach di sini misalkan sit and reach fleksibilitas misalkan nilainya 43. 43 atau misalkan 40. 40 misalkan sprintnya 2,93. Illinoisnya misalkan 16,20. Push up-nya katakanlah 70. Daya tahan anaerobik misalkan 32,60.
misalkan medicine ball-nya misalkan 4,50 meter, volume oksigennya misalkan 67 misalkan ini. Nah, kita bisa langsung lihat di sisi sebelah yang hijau ini, yang sudah kita masukkan rumus tadi formula. Di sini nilai seed enrich dia menjangkau 40 cm, maka kategori nilainya adalah 4 sehingga persentase pencapaiannya adalah 80% karena nilai maksimalnya adalah 5. Makanya ketika mendapat nilai 4 berarti persentase pencapaian Teguh Haryanto adalah 80%. Yang kedua adalah tes speed sprint 20 meter diperoleh dalam waktu 2 detik,93. Nah, di sini masuk kategori 4 juga. Kategori baik ya, baik, makanya pencapaiannya adalah 80%. Begitu juga dengan agility atau kelincahan. Kelincahan di sini tes ini Illinois test. Nah, dia dapat menempuh waktu 16,20 ternyata masuk dalam kategori sedang. Nah, makanya pencapaiannya adalah 60%. Begitu juga dengan power misalkan dia bisa melempar bola, mendorong bola dengan menggunakan kedua lengan sejauh 4,5 meter. 4,5 meter itu masuk ke dalam kategori nilai kurang. Makanya pencapaiannya adalah 40%. Itu untuk power. Kemudian berikutnya adalah untuk strength. Nah, strength di sini kekuatan di sini ada 2, push up dan sit up, 70, makanya kita rata-ratakan di sini 70. Nah, 70 itu masuk kategori baik sekali 5, makanya pencapaiannya adalah 100%. Yang kemudian adalah daya tahan anaerobik 300 meter tesnya. Dia memperoleh waktu menempuh jarak 300 meter itu 32 detik katakanlah. 32 detik. Nah, di sini 32 detik itu mendapat nilai 5. Mendapat nilai 5 sehingga pencapaiannya 100%. Dan yang terakhir misalkan di sini adalah tes blip test. Dia memperoleh misalkan setelah dihitung volume oksigennya 67 mg per ini ya. Nah, satuannya ini ternyata nilainya adalah kategori nilainya adalah 5. Nah, pencapaiannya 100. Nah, inilah aplikasi penginput data hasil tes dan pengukuran yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program latihan ataupun penyeleksian atlet untuk menghadapi event tertentu. Nah, ini. Nah, selain input data ini dan hasil yang diperoleh di sini, kita akan membuat rapot per atlet. Nah, jadi nanti di sini kita bisa lihat. Nah, di sini misalkan, misalkan atletnya kita banyak, kita kan baru 1. Contoh, kita ketik nomor 1. Nah, nomor 1 itu Teguh Haryanto, laki-laki, usianya 23, cabang olahraganya bola voli, misalkan nomor ini segini. Nah, hasil tes yang kita input tadi 120 secara otomatis akan muncul di sini. Systolic 120 dan diastoliknya 72. Nah, kita bisa lihat di input data. Kita cocokkan. Systoliknya adalah 120, diastoliknya 72. Denyut nadinya 80, oksigen saturationnya 99. Denyut nadinya 80, oksigen saturationnya adalah 99. Tingginya 190, beratnya adalah 80, sehingga indeks massa tubuhnya mendapat nilai dengan skor 22,2, sehingga kriterianya adalah berat badannya normal. Nah, ini akan muncul secara otomatis sesuai dengan atlet, nama atlet di sini. Nanti kita ketik aja nomor urut atletnya, nomor urut yang diinput, data yang diinput di sini akan muncul di sini secara otomatis. Nah, begitu juga dengan fisiknya, kemampuan fisiknya.
Tadi kita sudah tes, di sini ada nilai-nilainya muncul, fleksibilitasnya 80% capaiannya, speednya 80% capaiannya, agility 60%, dia tidak berwarna hijau karena dalam kondisi sedang. Kemudian strength 100%, powernya di sini hanya 40%, sangat rendah, jadi perlu ditingkatkan nantinya karena tidak hijau. Daya tahan anaerobik ini 100%, FO2 max-nya juga sudah 100%. Nah, ini data ini diperoleh dari hasil yang tadi kita input dan kita telah menggunakan kategori penskorannya. Nah, kan di sini. Oleh karena itu nanti muncul di sini rekomendasi. Nah, dari keseluruhan hasil tes kebugaran tersebut, maka atlet tersebut telah mencapai standar kebugaran yang diinginkan. Nah, jadi rata-ratanya adalah 80%. Sehingga jadi yang perlu ditingkatkan hanya beberapa item komponen biomotorik yang perlu ditingkatkan pada atlet tersebut. Nah, hasil tes ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program latihan untuk menentukan volume dan intensitas awal, sehingga kita akan bisa mencapai atau membuat program latihan yang terukur, karena berdasarkan data yang betul-betul kita peroleh dari atlet yang akan kita latih. Itulah pentingnya seorang pelatih melakukan tes dan pengukuran sebagai dasar utama, dasar pokok dalam penyusunan program latihan. Demikianlah bahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.